Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang masih berkaitan dengan erat, yaitu dengan santet karena balas dendam ya teman-teman, karena cintanya ditolak. Kali ini memasuki part yang ketiga dari cerita yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti permasalahannya dan juga ceritanya dari awal. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hujan deras mengguyur sejak dini hari. Mata gadis di usia 20-an itu mengerja beberapa kali, memandangi tetesan air yang jatuh menimpa pagar kecil pembatas terasnya. Mendung di langit menggelapkan pagi yang seharusnya sudah terang benderang. Ada mendung lain di mata gadis yang duduk di kursi ruang tamu itu. Tatapannya beralih dari jendela, menyapu tangannya sendiri. Ulfi meringis. Saat tanpa sengaja ujung lengan baju menyentuh kulit, matanya berkabut. Ia ingin menangis keras, ingin ia merutuk, tetapi tidak bisa. Bukan karena akan dimarahi sang ayah, melainkan satu puing kesabarannya menolak untuk menyerah. Kulit lengannya yang tidak putih mulus, tetapi tidak juga berwarna sawo matang, kini tidak tampak normal seperti biasa. Hampir setiap inci, mulai dari pergelangan tangan hingga siku, bermunculan pentol-pentol dengan gelembung air yang semakin lama terlihat makin melepuh. Perih, panas, dan juga gatal. Ulfi tersiksa, apalagi bila malam tiba. Rasa nyeri yang menjalari tubuh membuatnya terisak kesakitan. Sudah hampir sebulan berlalu, ayah dan juga ibunya tidak lelah mengobatkan kemana-mana, mulai dari pengobatan umum, tradisional, hingga dokter spesialis kulit. Semuanya jawaban itu sama saja, alergi makanan. Alergi apa? Selama ini keluarga mereka jarang mengonsumsi makanan yang bisa memicu alergi seperti itu. Katakanlah udang atau ayam. Kedua jenis lauk pauk itu sangat jarang menghiasi meja makan mereka. Tahu dan juga tempe dengan cobek kecil berisi cabai rawit yang diulek halus dengan garam, menu paling familiar yang mengisi perut. Ulfi sebenarnya sudah lelah, namun melihat kegigihan ayah mencari pengobatan untuknya, mau tidak mau membuat ia malu pada diri sendiri. Penyakit apa yang sesungguhnya ia derita? Ya Allah, hanya itu yang keluar dari mulut perempuan muda itu tatkala menatap bayangan dalam cermin. Kaca di kamarnya itu adalah benda terakhir yang akan ia kunjungi. Ya bagaimana tidak? Dalam pantulan wajahnya, Ulfi mendapati paras buruk rupa seorang gadis. Wajahnya yang tidak luput dari bintik-bintik besar menyakitkan. Ulfi membalikkan badan, lalu kemudian mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang. Kulit mukanya terasa terbakar, panas, dan juga gatal. Pipinya seperti menebal beberapa senti. Ia hampir tidak mengenali bayangannya sendiri. Segala yang tampak di cermin itu mematahkan senyumannya sekali lagi. Anak gadis mana yang tidak sedih melihat dirinya sendiri dalam kondisi yang paling buruk, yang tidak pernah terlintas dalam benaknya sedikit pun. Penyakit aneh itu semakin mengganas. Disebut aneh ya karena pentol-pentol menyakitkan itu hanya muncul di anggota wudhunya. Tangan hingga siku, wajah sampai dagu, juga kaki sebatas mata kaki. Bagian tubuh yang lain tidak apa-apa ataupun baik-baik saja, bersih tidak tercemar seperti itu. Ulfi menatap sekali lagi tangannya. Kelopak matanya bergerak-gerak, lalu rintik gerimis mulai merembesi pipi. Hal yang paling menyakitkan dari penyakit ini adalah pandangan orang lain terhadap dirinya. Ayah dan ibu memang tidak melarangnya keluar rumah dalam kondisi semacam ini. Hanya saja Ulfi tahu diri. Cukuplah anak tetangga beberapa waktu lalu yang melotot padanya saat itu menyapu teras rumah. Seakan ia makhluk asing yang menetap di bumi ini. Semenjak itu bisa dihitung tidak lebih dari jemari satu tangan. Ia keluar rumah. Itu pun hanya sebentar saja. Ulfi tidak mau orang-orang semakin gencar membicarakannya.
Meski begitu, bukannya ia tidak tahu, di luar sana gunjingan tentang dirinya pun pasti sudah menyebar luas, bagaikan virus yang menyerang, merata kemana-mana. Orang sama membicarakan, seakan paling paham kondisinya saat ini. Berita dari mulut ke mulut dengan tambahan bumbu yang pas versi mereka. Ulfi menghela nafas. "Kamu kenapa?" Ulfi berhenti melangkah. Tangannya urung menyibak gorden ruang tamu, terpaku berdiri di samping pintu. Ada insting yang menyuruhnya berhenti. Sayup-sayup suara tangisan ibunya terdengar. Hati Ulfi terasa diremas. Ibu dan juga Mbak Yu ya? Kenapa tega sekali mereka mengatakan itu kepadaku? Lalu isak tangis lagi. Sambil menajamkan telinga, Ulfi menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Entah ia sangat yakin penyebab tangisan sang ibu berkaitan erat dengan dirinya. "Ceritakan, ada apa ini? Kamu datang-datang matamu kok sembab. Ada apa dengan ibu dan juga Mbak Yu?" Bunyi nafas menderu, ibunya seperti berusaha menenangkan diri sendiri sebelum bercerita. Ulfi makin gelisah, tanpa sadar jemarinya meremas kain gorden. Mereka bilang, entah dari mana mereka dengar kabar itu, Ulfi kena tua dari ilmu hitam ya. Astagfirullah. Bersamaan dengan istighfar yang terucap dari mulut sang ayah, Ulfi membelalakan mata, kedua bibirnya bergetar, dadanya mulai sesak. "Ilmu hitam apa, Bu? Sejak kapan aku punya ilmu-ilmu seperti itu? Tidak pernah. Syirik itu namanya." Penyakit Ulfi murni dari Allah, itu ujian bagi kita semua. Suara tangisan ibunya kembali terdengar. Mata Ulfi terpejam. Ada nyeri merambati sudut hatinya, bergerak ke atas, mencekik tenggorokan. Napas gadis itu memburu. "Aku sakit hati ya, aku marah, tapi aku diam saja. Bisa-bisanya mereka menuduh begitu. Ya Allah, dosa apa ini? Kenapa ujian ini berat sekali?" Ulfi mulai tergugu. Kedua tangannya yang terlihat membekap mulutnya sendiri, mencegah tangisan keluar dari sana. Sudah, Bu. Kamu tidak usah dendam sama ibu dan juga Mbak Yu yang memfitnahku memiliki ilmu hitam seperti itu. Mereka tidak tahu, Bu. Itu saja. Kita diam saja, tidak usah berkata macam-macam. Suara lembut ayahnya menenangkan sang ibu. Masalahnya, mereka dengar itu dari orang ya. Berita busuk itu tersebar luas bahwa ayah selama ini punya ilmu hitam, dan berbalik pada Ulfi. Ibu dan juga Mbak Yu sepertinya terhasut. Ibu bahkan... Perkataan ibunya Ulfi terhenti. Ulfi masih setia di balik kelambu, terisak tanpa suara. "Apa? Ibu memintaku pisah." Sampai di situ Ulfi menyingkir dan pergi. Ia sudah tidak kuat lagi melanjutkan mencuri dengar pembicaraan kedua orang tuanya. Bagaimana bila hal terburuk itu terjadi? Bagaimana jika ujian ini belum cukup sampai di sini? Ulfi tidak bisa membayangkan, di bawah bantal dia menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua kemarahannya, putus asa hingga kecewa yang dirasakannya. Aduh Gusti, cobaan apa lagi ini? Jika cobaan adalah jubah kebesaran, maka sabar adalah mahkotanya. Ujian hanya akan terasa berat, terlalu menyiksa bagi mereka yang meninggalkan dahan ikhlas dan tabah dalam hatinya. Karena cobaan dari Allah tidak akan luntur, tidak akan hilang begitu saja. Meski manusia meneteskan 1000 air mata duka, hanya tawakal dan juga ikhtiar satu-satunya pegangan agar tidak jatuh ke dalam jurang kekufuran. Sudah genap 1 bulan Ulfi sehari-hari mengurung diri di dalam kamarnya. Penyakitnya tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Rintihan kesakitan acap kali keluar tanpa sadar saat ia terlelap. Musim berganti, menyapa kemarau, mengucapkan selamat tinggal pada musim penghujan. Tetes-tetes air tercurah seakan menyampaikan salam perpisahan dari awan mendung yang berarak bergandengan tangan di langit, disaksikan oleh sang surya. Kemilau tetes bening itu juga tercipta dari netra beririsan hitam, tatkala pandangannya beradu dengan tetes hujan terakhir. Gadis itu mengusap pipinya yang basah. Sekuat tenaga ia menahan, acap kali kesedihan itu melahirkan air mata tanpa diminta.
Ulfi, tarikan nafas terdengar panjang sebelum gadis itu menoleh, menyungkingkan senyum pada sang ibu. Iya bu. Ibunya tidak menjawab. Wanita itu duduk di sofa saja, yang sama dengan putrinya. Menatap dari samping, wajah ayu dan bersahaja itu terlihat redup, tidak lagi bersinar. Hampir seluruhnya tertutupi oleh bentol-bentol kecil yang pasti gatal dan perih. Jika sudah begini, masihkah ia berani berharap ada laki-laki lebih baik yang mau meminang putrinya? Ibu Ulfi menggeleng. Biarpun takdir Ulfi perawan seumur hidup, sebagai ibu dia akan menerima. Bukankah sudah seharusnya setiap orang tua merentangkan tangan lebar-lebar, memeluk anak-anaknya apapun yang mereka lakukan ataupun apapun kekurangan mereka? Helaan napas tidak kalah berat ia hembuskan. Ibu, apa Ulfi sangat menjijikan? Tersentak, pertanyaan syarat luka dari sang anak pun tidak urung menambah pilunya. Ada sayatan lagi di sana, di dalam hati seorang ibu. Menggeleng keras wanita itu menggenggam tangan Ulfi. Tidak nak, tentu saja tidak nak. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ulfi kemudian diam. Bibirnya terkatup rapat, seperti tidak hendak membuka. Sang ibu pun segera maklum ada yang disembunyikan putrinya itu. Bude Artinah yang bilang ya? Ulfi menoleh cepat, menatap ibunya dengan mata membelalak. Tanpa dijawab sekalipun wanita parubaya itu tahu, sangkaannya itu benar. Ingatan pahit kembali melayang saat kakak perempuan itu mencela habis-habisan karena ia bersikuku menolak tegas permintaan agar bercerai dengan sang suami. Semenjak itu hubungan mereka memburuk. Seringkali tatapan melengos dan juga mulut terbungkam rapat ia dapatkan saat mereka bersuara. Meski begitu, ayah Ulfi selalu mewanti-wanti pada istrinya agar tidak sekalipun membalas perbuatan itu. Kita sedang diuji sama Allah. Tidak sabar sedikit saja, buyar pahala kita. Pesannya tiap kali keduanya berbincang di malam hari membuat Ibu Ulfi semakin kagum pada sang suami. Bagaimana bisa dia memiliki hati seluas samudra? Apa itu berarti suaminya manusia sempurna? Tidak. Sekali-kali ya tidak. Awal-awal pernikahan ayah Ulfi adalah sosok yang cenderung arogan, temperamen, hingga membuat takut anak-anaknya. Namun seiring perjalanan waktu, tabiat itu berkurang, menjadi sosok yang bijaksana. Darinya ia dan juga anak-anak mendapatkan banyak pelajaran dan teladan kehidupan. Suara mesin mobil di halaman membuat Ibu Ulfi kembali dari pengembaraan pikirannya. Sejenak tercenung melihat dua orang laki-laki keluar dari kendaraan roda 4 itu. Ibu, mungkin tamu ayah? Ulfi menggumam. Sang ibu mengangguk. Kedua wanita itu buru-buru masuk ke ruang tengah setelah menutup tirai yang memisahkan ruang tamu dengan bagian rumah lainnya. Faiz mengamati kedua tamunya, lalu menghela nafas. Mereka adalah murid di pesantren dulu. Sudah berkeluarga dan kemudian memiliki kehidupan cukup mapan. Keduanya datang murni untuk bersilaturahmi. Namun entah mengapa salah satu dari mereka baru saja masuk rumah justru terdiam dengan mata membelalak. Penyakit anak Ustadz bukan penyakit biasa. Ada aura gaib di sini. Dia kena guna-guna, Tat. Ucapnya meyakinkan. Faiz hanya menanggapi dengan sorot tajam lalu mengangguk. Aku pun merasakan hal yang sama. Tapi untuk apa? Siapa? Siapa yang melakukan ini pada kami? Selama ini keluarga kami baik-baik saja. Lelaki yang mengatakan tadi mengedarkan pandangan. Ia memang memiliki semacam kelebihan khusus, mampu merasakan aura setiap tempat yang didatanginya. Sebaiknya Ustadz hati-hati. Sepertinya dia tidak main-main. Jika Ustadz mengizinkan, saya akan mengembalikan guna-guna ini kepada pemiliknya. Tidak usah, Faiz menukas cepat. Tidak ada gunanya. Insya Allah semuanya akan segera terbuka. Allah akan tunjukkan semuanya. Dua tamu itu saling berpandangan, lalu kemudian mengangguk segan kala itu. Wajah sang guru terlihat lebih bias dari sebelumnya. Dugaan yang sempat terlintas itu rupanya dibenarkan oleh kemampuan milik muridnya tersebut. Faiz terpaku di kursi.
saat melihat kelebat hitam lewat di seberang pandangan menuju ruang tengah. Jika diibaratkan pohon, mungkin daun-daun kehidupan Ulfi saat ini tengah meranggas, coklat hingga menunggu gugurnya saja. Ranting rapuhnya mencoba bertahan, berpegangan pada dahan yang lebih kuat, sementara angin cobaan hidup itu terus-menerus menerpanya. Semua orang pasti mengalami ujian, bukan? Besar kecil, lama sebentar, pemenangnya adalah mereka yang mampu bertahan hingga akhir. Entah sudah kali keberapa Ulfi telah menghitung. Ia jadi terbiasa akan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya semalam. Pun perih dan juga gatal yang menggerayangi seluruh tubuhnya tidak lagi terasa. Seperti tanaman layu yang tinggal menunggu ajalnya, lalu tiba-tiba datang air hujan yang melimpah. Keluarga itu dikejutkan lagi pada satu malam yang cerah, di mana tidak ada satupun awan yang menutupi. Dua orang lelaki datang bertamu pada mereka. Tentu saja Faiz mengenal kedua tamu itu. Mereka adalah Syafi'i dan Manaf, tetangga satu desa yang rumahnya terletak cukup jauh dari tempat tinggalnya. Hampir mendekati perbatasan dengan desa lain. Jarang berinteraksi, tetapi jika bertemu saling menyapa dengan ramah. Bukan itu saja, kejutan sesungguhnya adalah yang terlontar dari mulut salah satu dari mereka. Kami mendengar putri bapak terkena guna-guna, dan kami datang ke sini barangkali bisa membantu. Faiz mencermati kedua tamu yang hampir sebaya dengannya itu. Dengan tatapan ragu-ragu, mereka sama sekali tidak berpenampilan atau memiliki aura seorang dukun atau tabib. Lalu, "Oh, bukan pak, kami kesini bukan untuk mengobati." Manaf tersenyum kecil, menampik sorot keheranan di wajah Faiz. "Rumah saya bertetangga dengan rumah Duladim, Bapak Firda. Saya tahu sendiri kondisi tubuh gadis itu saat meninggal. Lalu saya mendengar kabar putri bapak ini. Percayalah pak, dia sedang disantet orang." Faiz mengangguk. Ia juga percaya akan hal itu. Yang lebih penting kami tahu siapa pelakunya. Wajah Faiz memucat seketika. Mereka tidak main-main, bukan? "Kalau boleh tahu, sudah berapa lama anak bapak sakit begini?" Manaf menimbali. Faiz tercenung sebentar menghitung dalam hati. "Hampir 40 hari, jawabnya. Kalau begitu sihir yang menyerangnya sebentar lagi akan berakhir. Tentu butuh ritual baru jika penyantet itu ingin memperpanjang masanya." Faiz menghela nafas. Memang, ia sendiri pernah mendengar ilmu hitam yang menyerang seseorang wajarnya hanya bertahan sampai 40 hari. Setelah itu butuh ritual baru dari si pelaku agar korbannya tetap menderita. Lalu apa rencana bapak-bapak ini? Gusar mulai menguasai pikirannya, tetapi Faiz mencoba bersikap tenang. "Kami akan mengintainya setiap malam." Syafi'i menoleh pada rekannya. "Kami tahu tempat dia menjalankan ritual selanjutnya," sahut Manaf meyakinkan. Kelabu di sore itu, mendung berarak di langit, padahal siangnya matahari bersinar cukup sangat terik. Seakan menyajikan hamparan akan ada hujan di penghujung hari. Entah tertepati atau tidak, karena biasanya di musim kemarau seperti ini awan-awan berwarna hitam hanya selintas lewat, tidak pernah singgah. Pohon-pohon jati mulai meranggas, pertanda kemarau menapaki puncak usianya. Pagi dingin menggigit tulang disambut panas memanggang punggung petani saat siang merekah. Di mana-mana orang-orang sama membicarakan persediaan air yang mulai menipis. Perbincangan dua orang di saung sawah itu menarik perhatian seekor burung kecil mendekat, lalu hinggap di pojok ranting pohon terdekat. Terdengar pembicaraan serius, tampak dari raut muka keduanya. "Kau sungguh-sungguh, Nap." Laki-laki parubaya yang mengenakan kaos biru kusam dengan celana pendek selutut menyuarakan rasa penasarannya, masih dengan suara pelan. Manaf yang dikarenakan lidah penduduk desa berubah menjadi mangap dan juga mengangguk. "Serius aku, Kang? Mana mungkin aku berbohong?" Lelaki pertama tadi tampak memicingkan pandangan. Selayang ingatan berputar-putar dalam benaknya. "Benar nanti malam?" tanyanya sekali lagi, memastikan. Manaf mengangguk. "Aku dengar sendiri. Tadi pas berangkat ke sawah, Kang. Sumpah,
telingaku masih normal. Kalau tidak percaya, Kang Syafi'i datang saja nanti malam. Syafi'i lelaki lebih tua mengangguk. Jadi nanti malam usaha kita mengawasi mereka beberapa hari ini nggak akan sia-sia. Manaf mengiyakan. Kalau perlu, kita bawa RT dan juga perangkat desa. Tidak usah, Syafi'i menyela cepat. Kita lihat dulu, salah-salah kita yang dituduh memfitnah. Baik, Kang. Obrolan itu terhenti, keduanya dengan memanggul cangkul, pulang ke rumah masing-masing. Langkah kaki lamat-lamat seakan-akan menegaskan pikiran mereka dipenuhi kecamuk menegangkan. Malam baru saja menapaki usianya saat samar-samar dua bayangan tubuh manusia mengendap-endap di balik kegelapan. Dan itu ketara benar agar tidak diketahui oleh orang lain. Rembulan tersisa separuh di langit pekat. Dua sosok lainnya mengikuti pergerakan sepasang sosok pertama. Di antara rimbunnya batang-batang bambu, terdengar aliran deras air sungai yang menjadi sumber penghidupan sawah petani. Ada salah satu bagian sungai itu yang alirannya membentuk kolam dengan batu-batu cadas mengelilinginya. Tempat inilah yang dikeramatkan banyak penduduk desa. Meski kini seiring generasi berganti, mitos itu pun memudar. Orang-orang biasa pun menyebutnya Kali Gedung. Dulu konon kabarnya ada gedung atau bangunan di sana. Entah bangunan secara harfiah atau justru tidak kasat mata. Mitos yang beredar di kalangan warga Kali Gedung dijaga oleh makhluk setengah monyet, setengah ikan. Kembali pada manusia yang berjalan mengendap-endap tadi. Salah satu dari dua sosok pertama begitu mendapati Kali Gedung terhampar di depan mata, dengan antusias meletakkan barang bawaannya di sana. Sementara itu, satu yang lain lebih terlihat waspada. Tampak sekali dari gestur tubuhnya, ia sangat cemas. Mbah yakin kita akan mengadakan ritual di sini?" bisiknya pelan. Lelaki yang lebih tua mengangguk. "Ya tentu saja. Ritual di sini lebih terjamin berhasil, lebih kuat daripada santet yang kita kirim dulu." Pria kedua menelan ludah. "Angger sekali di sini, Mbah. Mbah Puji tidak takut ketemu Kolomonggo?" Suara tawa terbahak-bahak menggema. Mbah Puji menepuk bahu pria di sampingnya. "Justru itu, Haris. Kita akan bersekutu dengan Kolomonggo." Haris membelalakan mata. "Maksud Mbah, kita akan memanggil dia?" Tawa Mbah Puji bertukar kekehan. "Ndak usah takut, dia akan menuruti keinginan kita, asal tumbal yang kita berikan sesuai keinginannya." Haris hanya bisa mengangguk pasrah. Lelaki tua itu tampak sekali tidak terusik suasana anggar di sekelilingnya. Ia dengan santai membuka baju hitam yang dikenakannya. Tidak lama kemudian, Haris menyusul. Sementara itu, di balik rimbunan bambu, dua laki-laki yang lain yang membuntuti mereka sejak keluar rumah terbelalak tidak percaya. Siapa lagi kalau bukan Syafi'i dan Manaf yang telah merencanakan pengintaian itu sejak lama. "Menurutmu mereka mau ngapain, Nap?" Syafi'i berusaha mengecilkan volume suaranya semaksimal mungkin. Manaf menggeleng. Baru kali ini ia menyaksikan langsung ritual gaib. Ada kentar yang menyelusup dirinya. "Ya ndak tahulah, Kang. Apa menurutmu kita tetap intip mereka?" Syafi'i menoleh mengernyit heran pada kawannya. Meski kegelapan di sekitarnya itu menyembunyikan ekspresinya itu. "Ya mestilah, gimana sih kamu? Wong kamu yang ngajakin kesini kok sekarang jadi takut begini?" Manaf menggeleng samar. "Bukan takut gimana, Kang? Yang kita intip sekarang bukan main-main. Gimana kalau kita ketahuan?" Syafi'i mendesah pelan. "Lah ya makanya udah diam aja. Kita lihat mereka mau ngapain." Saat kedua matanya kembali memicing, Syafi'i hampir terjengkang saking kagetnya. Kedua lelaki itu telah menanggalkan pakaiannya, bertelanjang bulat sementara mereka melakukan gerakan yang tampak seperti orang menari. "Astagfirullah, mereka ngapain itu, Kang?" Manaf melotot tidak percaya. "Ya ndak tahu aku, makanya liatin aja." "Shh, kecilin suara kamu." Syafi'i menginterupsi ucapan lelaki di sebelahnya. "Kang, kok aku merinding gini yo?" Manaf mengusap tengkuknya yang terasa berat.
Syafi'i tanpa sadar menahan napas. Manaf benar, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin dari yang sebelumnya. "Kang, jangan main-main toh. Ngapain sih pegang pundakku segala?" Syafi'i menoleh cepat pada kawan di sebelahnya. Manaf terus saja menggerakkan bahu seperti ada yang memberatinya. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti. Ia beralih pada dua sosok yang kini mulai merasuki sungai tersebut. Mereka entah melakukan apa, Syafi'i hanya bisa menatap ngeri. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Dia menoleh sekali lagi, raut wajah Manaf terlihat hampa. "Naf, menurutmu apa perlu kita panggil bantuan?" Tidak ada jawaban. Manaf masih terdiam. Kedoran firasat buruk mulai meneror Syafi'i. Dengan gugup ia berkata sekali lagi pada lelaki di sampingnya, "Kau tunggu di sini sebentar. Aku kembali lagi." Tetap tidak ada jawaban. Manaf hanya terdiam. Buru-buru masih dengan gerakan perlahan Syafi'i meninggalkan tempat itu. Sesuatu yang buruk telah terjadi, baik di bawah sana ataupun pada Manaf. Ia harus meminta bantuan. Pak Faiz, Pak." Ibu Ulfi memandang heran, sama seperti suaminya. "Siapa malam-malam gini ke rumah kita?" gumamnya. "Buka pintunya, Bu, sepertinya itu penting." Tergesa-gesa wanita itu berjalan menuju pintu lalu membukanya. Syafi'i, lelaki parubaya itu, dengan napas terengah-engah, raut wajahnya memucat. "Ada apa toh, Kang?" Ibu Ulfi menatap heran. Faiz muncul dari balik tubuh istrinya. "Pak Syafi'i, ada apa, Pak?" Syafi'i tampak mengatur nafas. Sejurus kemudian barulah ia menguasai dirinya. Ayo ikut saya, Pak. Ini buruk, Pak, buruk sekali." Faiz berpandangan dengan istrinya, lalu ia mengangguk. "Bu, jaga rumah dan juga anak-anak ya, Bu. Aku pergi dulu." Wanita itu hanya bisa mengiyakan. Ia menatap kepergian suaminya bersama Syafi'i dengan tatapan cemas. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak biasa, firasatnya mengatakan demikian. Kali Kedung sudah ramai dengan orang-orang saat Faiz dan juga Syafi'i tiba di sana. Ayah Ulfi mengerut heran melihat orang-orang itu yang amat dikenalnya. Tampak Pak Lurah dan juga bawahannya mengamankan dua orang yang duduk menutup tubuhnya menggunakan sarung. Tidak jauh dari situ, Manaf terlihat dipegangi oleh dua lelaki. "Ada apa ini, Pak?" Penerangan minim membuat Faiz tidak dapat melihat dua orang yang bersarung itu. Pemimpin kelurahan itu mendekat padanya, menunjukkan sebuah buntalan sarung. "Pak Faiz, kenal benda-benda ini?" tanyanya. Faiz menerima buntalan tersebut. Seseorang mengarahkan senter ke tangannya. Sejenak ia terkejut bukan main. Ini barang-barang milik keluarga saya, Pak. Dari mana Bapak dapatkan?" Suaranya bergetar. Beberapa hari ini, sang istri mengeluhkan jarit miliknya hilang, lalu baju Ulfi hingga sarung Faiz. Mulanya ia sama sekali tidak curiga dan menganggap semua hal yang mungkin istrinya lupa menaruh benda-benda tersebut. Ibu Ulfi bersikuku barang itu hilang di jemuran. "Saya menemukan pakaian itu bersama mereka di sana, di bawah sana." Tatapan Faiz beralih. Kali Kedung dengan suara alirannya yang menderas. Hatinya berkecamuk, siapa yang tega melakukan semua ini? Barang-barang milik keluarganya itu bercampur dengan bunga-bunga dan benda lain seperti tulang. Faiz benar-benar tidak habis pikir. "Kita bawa mereka ke balai desa, nanti kita selesaikan di sana." Pak Lurah mengeluarkan kebijakannya. Pekatnya malam dengan suhu udara cukup menggigit tulang itu menambah kesan seram tempat tersebut. Suara burung hantu saut menyahut dari atas reruntingan pohon. Syafi'i menghela nafas lega. Sebelum pergi tadi, ia sudah menghubungi dengan salah satu aparat desa, memintanya menghubungi Pak Lurah jika dirasa terjadi sesuatu. Semula ia memang tidak setuju dengan usul Manaf tersebut, namun batinnya mengatakan hal lain. Sesaat sebelum berangkat mengintai, syukurlah, rencana itu bukan sesuatu yang salah. Semuanya bergerak dengan cepat, lebih dari perkiraannya. Kini kedua lelaki itu didudukkan bersisian dikelilingi beberapa orang yang menatap tajam.
Di sisi lain, Faiz memandang tidak percaya pada salah satu dari mereka, Haris, sang kakak ipar. Bagaimana mungkin kakak iparnya memiliki niat busuk kepada keluarga mereka? Benarkah dendam akibat penolakan lamaran itu berbuntut panjang? Katakan, apa sebenarnya niat kalian? Pak Lurah berkata dengan tegas. Sudah lama ia mendengar kasakusuk soal Mbah Puji yang sering memberikan nomor togel bagi warganya, namun dia tidak memiliki bukti untuk menjeratnya. Pak Lurah meskipun sama-sama orang desa yang memiliki kepercayaan pada hal gaib, dia sama sekali tidak mentolerir perbuatan jahat seperti ini. Di sudut balai desa, Manaf sudah terlihat normal setelah sebelumnya ia memberontak saat dipegang Faiz. Pergi dariku, teriaknya beberapa saat yang lalu. Dua lelaki besar yang memegangnya itu sampai tercenggang karena ia memberontak hebat. Berulah saat Faiz membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir lain, ia berangsur-angsur pulih. Kenapa kalian diam saja? Katakan, atau nunggu saya panggil polisi buat penjarain kalian? Mau? Hah? Suara lantang Pak Lurah membuat fokus Faiz kembali tertuju pada lingkaran kecil tersebut. Jangan Pak, jangan penjarakan saya Pak. Suara Haris memohon-mohon. Baiklah, saya akan menjelaskan. Keheningan pun menyelimuti sesaat. Haris mengangkat muka, memandang Faiz dengan tatapan nanar. Saya melakukan ini semua selain karena dendam lamaran anak saya ditolak, juga sebagai coba-coba ilmu hitam saya. Ya, saya belajar santet dari Mbak Puji. Seluruh wajah yang ada di tempat tersebut memucat, tidak terkecuali wajah Faiz. Pias, tangannya mengepal erat. Pak Lurah menangkap gelagat tidak nyaman dari lelaki itu, berusaha menenangkannya. Sabar Pak, biar dia selesaikan ucapannya. Faiz menatap sekilas wajah khawatir Pak Lurah lalu mengangguk. Lain halnya dengan Haris yang menunduk takut-takut dan menjelaskan semua hal dengan terperinci. Mbak Puji sepatah kata pun tidak membuka mulut, ekspresinya mengeras. Kami hendak menyerang Faiz, tapi dia terlampau kuat. Santet itu malah masuk ke tubuh putrinya, terlanjur basah, nyemplung sekalian. Belum selesai ia mengucapkan kalimat terakhirnya, Pak Syafi'i menendang dari belakang saking emosinya. Sabar, kita jangan main hakim sendiri seperti ini. Saya minta keluarga kedua orang ini datang ke sini sekarang juga. Nada tegas dari Pak Lurah diikuti dengan patuh oleh dua lelaki di sana untuk menjemput keluarga mereka. Sedangkan Faiz laki-laki itu terduduk dengan wajah lesu, kedua tangannya menutup muka. Marah, kecewa, juga sedih luar biasa. Tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Pria mana yang terima keluarganya diusik, orang-orang tidak bertanggung jawab. Ia menghembus napas kasar. Tidak seberapa lama kemudian, beberapa orang lebih banyak dari yang seharusnya memadati balai desa tersebut. Penangkapan dua orang itu rupanya sudah menyebar luas. Tidak terkecuali di sana, Ibu Ulfi menghampiri suaminya dengan wajah berderai air mata. Sidang yang dipimpin Pak Lurah berlangsung malam ini juga. Beberapa bahkan terlihat tidak sabar ingin mengajar dua orang dengan kepala tertunduk di depan. Ceritan kesakitan dari arah belakang membuat semua yang hadir di situ menoleh. Faisal, putra bungsu Haris yang hadir di persidangan itu, memaki kesakitan, memegangi lehernya, kepala mendongak, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah nak, kenapa kamu nak? Istri Haris memaki ketakutan. Fokus orang kini tertuju pada si remaja tanggung tersebut. Pecah, suasana mulai tidak kondusif seperti sebelumnya. Faiz merasa ada yang aneh. Ia mengedarkan pandangan dan mendapati Mbah Puji menatap. Lebih tepatnya melotot pada sesuatu tidak kasat mata. Tanpa berpikir panjang lagi, ia mendekati lelaki parubaya itu lantas memegang bahunya. Sontak Mbah Puji berteriak, Lepaskan dasar bodoh, panas. Ia terus menyerukan kata-kata itu berulang-ulang kali, hingga akhirnya Faiz melepaskan cengkraman tangannya. Mbah Puji terbatuk-batuk. Ada apa ini? Pak Lurah berusaha meredam kekacauan.
Aneh, Faisal mendadak seperti tersadar. Mulutnya masih mengalirkan darah. Meski begitu, perlahan gerakan tubuhnya mulai terkontrol. Astaga, kau berusaha menyantetkan aku, ha? Dasar biadab kau, Mbah. Haris yang berjongkok di sisi anaknya itu murka. Matanya membelalak tidak percaya pada Mbah Puji. Ia bangkit berdiri dan menarik laki-laki parubaya tersebut berusaha mengajarnya, andai tidak dicegah beberapa orang di sekitar mereka. Mbah Puji meringis kesakitan saat Haris mencoba mencekiknya. Biadab kau, biadab. Ia mengembuskan napas memburu saat Haris akhirnya melepaskan cekikannya. Sudah, sekarang kita lanjutkan sidang. Kalian semua setuju mereka diproses secara hukum atau tidak? Pak Lurah berseru di tengah keriuhan para warga. Setuju, jawaban para warga kompak, membuat kaki Haris lemah seketika. Istrinya terisak dalam pelukan. Wanita itu lantas melepaskan pelukan, menyeret kakinya menghampiri Ibu Ulfi yang berdiri tidak jauh dari mereka. Mbak Yu, mohon. Mbak Yu, minta maaf. Mbak Yu dan juga kakangmu memang salah, Dek. Tolong maafkan kami, Dek, tolong. Ia bersimpu di depan kedua ipar yang sudah disakitinya itu. Ibu Ulfi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia menggeleng sesaat sebelum meminta kakak iparnya berdiri. Jangan bersimpu di depanku, Mbak Yu. Jangan. Aku sudah memaafkanmu. Bagaimanapun Mbak Yu dan juga kakang adalah keluargaku sendiri. Isakan kedua perempuan itu semakin menjadi. Namun seperti apapun kenyataan tidak berubah. Haris dan juga Mbak Puji digelandang ke sel tahanan dan mendekam di sana hingga beberapa lama. 3 tahun berlalu dari peristiwa tersebut. Haris sudah bebas dari penjara dan memutuskan memboyong keluarganya meninggalkan kampung halaman. Malu yang tidak lagi tertanggung, mereka akhirnya menetap di sebuah rumah kecil di sebuah desa Kabupaten Malang. Ulfi telah menemukan jodohnya. Pernikahan mereka baru saja berlangsung beberapa bulan. Seorang santri sekaligus murid Faiz kini menjadi suaminya, berasal dari pulau yang sama dengan sang ayah, yaitu Madura. Satu malam itu Ulfi dikejutkan oleh pertanyaan sang suami yang tiba-tiba, apa di sini ada yang namanya Mbah Puji? Tidak dapat tidak. Ulfi heran. Tanpa sadar ia menyentuh lengan suaminya. Dari mana Mas tahu? Sang suami hanya menggeleng kecil. Aku bermimpi bertemu dengannya semalam. Dia terus-menerus menatapku, mengatakan semua ini belum berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ulfi menarik nafas panjang. Berat rasanya mengingat kejadian menyakitkan tersebut. Peristiwa yang membuat seluruh keluarga besarnya terpukul hingga sang nenek sakit-sakitan. Perlahan, akhirnya ia menceritakan semuanya. Sang suami manggut-manggut saat Ulfi menyelesaikan cerita. Ya sudah, kita tidak boleh lengah. Pertebal keimanan, banyak berzikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Karena hati kosong mudah dimasuki setan, baik itu berupa gangguan fisik maupun mental. Ulfi mengulas senyum, lalu kemudian mengangguk. Rumah tangga yang diidam-idamkan sejak lama, membangun sebuah keluarga bersama lelaki impian. Dia selalu percaya, jika sudah saatnya nanti, sang jodoh pun pasti akan tiba. Bukan karena Allah tidak sayang, hanya saja menunggu saat yang tepat, semua akan indah pada waktunya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Banyak sekali pembelajaran kan yang terkandung dalam cerita ini. Ya, semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang baik dan membuang jauh-jauh hal yang buruknya. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Video ini saya akhiri ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.